Halo semuanya, welcome back di YouTube channel. Dan hari ini seperti biasa, aku akan membacakan pembelajaran atau mata kuliah yang belajar setiap hari Selasa. Nah, mata kuliahnya adalah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen PJ. Mata kuliahnya adalah Sistem Informasi Manajemen PJJ 22. Buat kalian yang suka sama materi pembelajarannya, kalian bisa catat di buku tulis atau diketik di komputer, di Microsoft Word juga bisa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian semua. Aku akan membacakan judulnya. Judul materinya adalah Model Sistem Umum Perusahaan. Pendahuluan. Pendahuluannya adalah model sistem umum pada perusahaan adalah di mana penyederhanaan objek yang terdiri dari berbagai jenis model yang digunakan oleh perusahaan beserta kegunaan model itu sendiri yang mempengaruhi juga di perusahaan agar mempermudah pengertian, komunikasi, dan memperkirakan masa depan. Yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah model sistem informasi fisik, konseptual, dan pada pendekatan sistem adalah sebagai perwujudan manajer dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah pada perusahaan tersebut. Pengertian model. Model adalah rencana representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek. Di sini aku akan membacakan pengertian model. Model adalah rencana representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek sistem atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik, market, bentuk prototipe, model citra, gambar, rancangan citra komputer, atau rumusan matematis. Jenis-jenis model. Terdapat 4 jenis model dasar, yaitu 1. Model fisik, 2. Model naratif, 3. Model grafik, 4. Model matematika. Ada 4 jenis-jenis model. Model fisik. Pengertian dari model fisik adalah penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Model fisik yang digunakan dalam dunia bisnis meliputi market, pusat perbelanjaan, atau prototipe model baru. Model fisik membantu tujuan yang tidak dipenuhi oleh benda nyata. Contohnya investor, pusat perbelanjaan, dan pembuat mobil dapat membuat sejumlah perubahan dengan lebih murah melalui rancangan model fisik mereka dibandingkan dengan produk akhir. Model naratif. Model naratif menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan. Semua komunikasi bisnis adalah model naratif, sehingga model naratif merupakan model yang paling populer. Model ini sering digunakan para manajer namun jarang dikenali sebagai suatu model. Model grafik. Model grafik menggambarkan nomor 3 adalah model grafik. Model grafik menggambarkan entitasnya dengan sejumlah garis, simbol, atau bentuk. Model grafik digunakan dalam bisnis untuk mengomunikasikan informasi banyak. Laporan tahunan, perusahaan, para pemegang saham berisikan grafik-grafik untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan. Grafik juga digunakan untuk mengomunikasikan informasi kepada para manajer. Model grafik juga digunakan dalam rancangan sistem informasi. Banyak peralatan yang digunakan oleh analisis sistem dan programmer yang bersifat grafik. Contohnya adalah bagan halus, bagan arus flowchart dan diagram, arus data flow diagram atau DFD. Model matematika. Sebagian besar perhatian nomor 4 adalah yang terakhir adalah nomor 4.
Model matematika. Sebagian besar perhatian dalam pembuatan model bisnis, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut business modeling, saat ini tertuju pada model matematika. Semua rumus atau persamaan matematika adalah suatu model matematika. Model matematika yang digunakan para manajer bisnis umumnya tidak lebih rumit daripada model yang biasa digunakan dalam matematika. Keunggulan model matematika adalah ketelikiannya dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu objek serta menyediakan kemampuan prediksi. Matematika dapat menangani hubungan yang berdimensi lebih banyak dibanding model grafik yang hanya 2 dimensi atau model fisik yang 3 dimensi. Bagi ahli dan manajer yang menyadari kerumitan sistem bisnis, kemampuan multidimensional, model matematik adalah modal yang berharga. Nah, itu tadi ada pembelajaran sistem informasi manajemen yang akan saya bacakan. Sekali lagi, jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Ketika belajar harus ada semangat dan energi. Semoga bermanfaat, semoga tambah pintar, semoga tambah ilmu. Sampai jumpa, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.